Pratiwi, makasih banget sudah hadir ke Thailand. Sama-sama, terima kasih. Aku juga senang kita bisa ketemu akhirnya. Akhirnya ya. Nah, Pratiwi, aku pengen lebih sharing sih. Aku tuh termasuk yang kagum ya ngelihat kalau konten creator itu ngebuat sesuatu hal yang punya dampak positif. Memang idenya kenapa sih? Pratiwi kan dulu sebagai seorang pramugari, tiba-tiba kok beralih membantu yang setiap hari ke lapangan ketemu dengan saudara-saudara kita yang unpredictable. Oke, jadi jujur ya, ini kan aku jadi pramugari sekitar 8 tahun. Jadi sebenarnya nggak mudah untuk mengucapkan kata resign dan kita move untuk melanjutkan hidup dengan yang berbeda gitu. Banget bedanya. Beda banget, iya. Tapi sekali lagi kita tuh selalu berpikir ketika kita cuma mikirnya uang, makan, tidur, uang, makan, tidur itu nggak akan ada habisnya. Jadi aku mikir kenapa nggak sih kita bisa berbuat kebaikan, kita mendapatkan uang, dan kita bisa membaginya ke orang lain yang membutuhkan. Nah terus kan orang tua gitu Pratiwi pada saat resign dari pramugari, yang notabene banyak orang yang pengen nih gitu jadi pramugari, enak jalan-jalan, pakaian bagus, mewah, kok malah blusukan. Iya. Jujur kalau papaku sih support banget ya. Mamaku udah meninggal 2 hari sebelum aku jadi pramugari gitu. Tapi papaku pada saat aku nanya, "Pak, aku mau resign nih, gimana?" gitu. Dan papaku tuh appreciate banget karena papaku tahu ketika aku memutuskan sesuatu itu udah pasti yang terbaik nih. I see. Gitu. Terus waktu kamu memutuskan konten pertama ODGJ itu gimana ceritanya kok bisa langsung oke deh aku mau buat konten kayak gini? Oke. ODGJ itu sebelumnya orang dengan gangguan jiwa ya, jadi depresi dan lain-lain, jadi ada kategorinya juga. Pada saat pertama aku langsung putusin ODGJ nih gitu, itu awal mulanya aku datang ke suatu yayasan, jadi yayasannya itu menampung untuk orang dengan gangguan jiwa dan orang terlantar di Tasikmalaya, namanya Yayasan Mentari Hati. Terus aku datang, aku melihat mereka, ngerasa kok hidup mereka benar-benar orang yang sangat butuh bantuan. Itu di rumah sakit jiwa berarti ya? Bukan jatuhnya? Di yayasan. Yayasan? Foundation. Oke. Gitu. Nah terus aku melihat mereka dengan apa adanya gitu, hidup mereka yang nggak bisa dibuat-buat, mereka lupa ingatan. Nah tugas kita apa nih, orang yang normal, orang yang sehat, ngebantu orang-orang yang sakit, ngebantu orang-orang yang lupa ingatan untuk mendapatkan perlakuan yang baik juga. Mereka bisa nggak sih balik lagi ingatannya kalau ODGJ gitu? Bisa. Nggak ada yang nggak mungkin ya sebenarnya. Tapi jujur kalau kata dokter itu mereka harus konsumsi obat seumur hidup. Gitu. Terus aku juga miris ya teman-teman di Indonesia, aku pengalaman pribadi dulu waktu di Indonesia tuh pernah ngelihat ada ODGJ perempuan yang hamil, bahkan dilecehkan. Kok ada orang setega itu? Pernah nggak menemui seperti itu? Wah, kan kita merawat bayi ODGJ. Itu gimana sih ceritanya pada umumnya, kenapa kok ada orang pria mau melakukan itu dengan orang yang mungkin nggak waras kan ya? Jujur sebenarnya banyak case ya. Aku sekarang merawat bayi dari ODGJ. Jadi yang pertama namanya Laila. Laila itu umur 1,5 tahun. Aku pertama kali pegang itu umur 3 hari. Terus yang kedua Naila, umurnya sekarang 7 bulan, itu aku pegang pada saat lahirnya di rumah sakit jiwa gitu. Dan case-case yang selama ini aku temuin, aduh berat sih sebenarnya ya, dikarenakan yang menghamili nggak tahu kalau yang kedua ini Bu Dini itu katanya sama tukang rongsok. Terus ada nggak sih dari yang kasus kamu temuin gitu kan ya, yang ODGJ yang hamil, ada yang tiba-tiba mengakui tanggung jawab, ada nggak? Nggak ada. Oh my god, jadi nggak pernah ada yang tanggung jawab. Kok bisa ya? Kamu sebagai seorang perempuan gitu, pasti kan kesel, marah gitu. Tapi logikanya apa sih yang menjadi penyebabnya gitu, kok ada perempuan yang dibegitukan sama orang-orang yang nggak tanggung jawab itu? Ada sebagian yang maaf ya, kondisinya dia mabuk, terus dia melihat cewek ada di jalan, apapun kondisinya mungkin diperlakukan gak baik aja gitu. Namanya juga orang mabuk tidak sadar gitu ya. Tapi di satu sisi jujur kadang kesel dengan melihatnya wanita-wanita yang harusnya dibantu secara malah digituin ya. Iya, secara ingatan kan mereka sedang sakit gitu, malah diperlakukan yang tidak baik gitu. Terus kan aku lihat juga kamu banyak konten ngebantu. Memang ada beberapa yang aku lihat ada endorse jelas banget di situ. Tapi kan aku yakin ada banyak hal yang tidak ada endorse-nya gitu. Terus dananya dari mana kamu dapatnya? Nah, kembali lagi ke niat awal aku. Dari awal aku bikin sosial ini, aku pengen income yang selama ini aku dapat di YouTube aku akan keluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Gitu kan, ODGJ kan perawatan rumah sakit jiwa nggak gratis ya. Itu mahal obat-obatnya. Iya betul. Jadi ada yang kondisinya parah banget, yang kondisi fisiknya sampai diikat-ikat sampai
jarinya mengecil butuh operasi itu mungkin sampai 2 digit. Nah, uangnya dari mana? Aku kalau untuk ODGJ jujur aku nggak pernah open donasi ya, karena aku merasa insya Allah aku masih mampu ya. Jadi aku uang dari YouTube. Tapi kalau kondisinya udah sakit kanker, sakit tumor dan lain-lain, aku kadang meminta untuk bergotong royong membantu seperti itu. Tuh, aku juga maksudnya gini ya. Salut ya sama kamu dan juga banyak konten kreator yang ngebantu seperti itu. Tapi kita nggak menutup mata, ada sebagian orang yang komentar, itu hanya sebuah konten eksploitasi. Sering nggak mendapatkan komen gitu? Sering, tapi di satu sisi aku selalu cuman ngomong gini, niat aku di sini baik. Yang pertama misalnya aku bertemu dengan ODGJ yang terlantar nih di jalan. Dia terlantar mungkin udah 10 tahun, 15 tahun, itu banyak banget. Bahkan aku pernah menemukan yang hilang sampai 40 tahun dia di jalan. Niat kita ini kenapa kita share di YouTube ya, supaya gimana caranya orang terlantar tersebut bisa bertemu dengan keluarganya gitu, dan kita obatin loh ke rumah sakit jiwa. Jadi kalau dibilang eksploitasi, kita mengeluarkan uang lebih dari itu juga. Misalnya kita dapat sekian loh, kita pengeluarannya lebih dari sekian gitu. Pernah nggak, kalau itu sih aku sih yakin ya, pasti selalu ada negatif seperti itu, tapi aku cek juga lebih banyak yang positif sih ke kontennya kamu sendiri. Terus ada nggak pernah waktu kamu di konten ODGJ kena kekerasan dari? Oh sering dong. Kan yang paling parah apa? Pernah berdarah gitu? Aku yang paling sakit banget sih sampai detik ini waktu aku ditonjok. Di bagian? Di Indramayu di muka. Oh my god. Kan waktu itu kondisinya aku habis sakit COVID ya, kalau kalian masih ingat. Terus masih lemas badan, tapi itu dapat laporan emang itu urgent banget gitu. Terus pas aku nyamperin, itu belum siap. Biasanya kan kita selalu pasang kuda-kuda, jadi pada saat dia mukul kita langsung mundur ke belakang. Nah, ini posisinya aku lagi lemas, masih pusing-pusing, keliang-keliang, dia mukul. Jadi aku langsung ngejengkang ke belakang, dan itu berkali-kali. I see. Jadi itu, makanya aku bilang, hebat loh cewek gitu ya, ngebuat konten begitu menurut aku luar biasa. Terus pada saat kalian itu ngebantu, kan di Indonesia kalian udah kemana aja ya? Pulau Jawa atau semuanya udah? Paling jauh di Riau, 5 hari 5 malam perjalanan. Oke. Wow, 5 hari 5 malam. 5 hari 5 malam. Itu gimana ceritanya? Jadi kita ada info mengenai Pak Apin. Pak Apin adalah ODGJ yang, itu yang tadi aku cerita tangannya udah luka-luka. Diikat-ikat itu ya? Terus maaf ya, udah busuk dan bernanah dan lain-lain, selama ini tidak pernah dapat bantuan. Kita dapat info kan udah memprihatinkan, itu urgent kan. Awalnya dia bilang, ini nggak ada keluarganya. Oh ya udah, oke, kita bantu. Kita jalan darat aja. Kita mikirnya selama perjalanan darat kan Jakarta, Lampung, terus Palembang. Jauh banget tuh 5 hari ya. Jambi, baru Riau. Iya. Terus kita selama perjalanan itu ketika ada orang di jalan, oh ini membutuhkan nih, kita bantu dulu, berhenti dulu, ya kayak gitu terus sampai akhirnya kita ke Riau. Tapi kan kalau kamu kan sebagai konten kreator, kita udah tahu ya bahwa kamu punya niatnya seperti itu. Tapi gimana dengan tim-tim yang lain? Apakah satu visi atau enggak gitu? Kan pasti ada bareng tim yang lain kan ya? Agi gimana? Stres nggak kadang ngadepin juga kendala-kendala di lapangan gitu? Untungnya aku punya tim yang satu visi misi. Jadi ketika aku melakukan sesuatu nih, totalitas, terus dari hati, mereka support. Oh nice gitu ya kalau punya tim yang mensupport seperti itu. Ya mudah-mudahan sih makin banyak ya. Aku tuh jujur lebih suka ngelihat teman-teman konten kreator yang seperti kamu. Seandainya aku bisa, aku pun mau ngebuat seperti itu. Tapi di sini sulit ya. Sulit ya. Tapi kan buat teman-teman juga yang bilang kalau ini adalah eksploitasi, aku hargai pendapat kalian. Tapi kalian juga harus ngelihat banyak kok konten yang lain juga yang mamerin kekayaan, mamerin tubuh dan sebagainya. Kenapa kalian juga nggak komentarin yang itu gitu kan ya? Ini itu kebaikan loh padahal, tapi di komentarnya negatif. Gitu. Tapi kembali lagi tergantung sisi di mana kalian melihat orang itu. Jadi kalau kalian melihatnya buruk ya akan tetap buruk walaupun aku melakukan kebaikan gitu. Terus aku tuh nggak tahu ya, kedepannya kamu rencananya mau apa nih dengan konten ini? Apakah cuma berhenti di sini aja di konten atau ada mau punya lembaga sendiri gitu? Betul. Jadi aku pengen banget punya suatu foundation atau yayasan sendiri ya. Yayasan sendiri di mana aku bisa menampung ada orang terlantar, lansia yang dibuang sama anaknya. Terus yatim piatu, pokoknya orang-orang yang membutuhkan deh aku tampung di situ. Dan bahkan aku juga pengen setiap hari Jumat aku mau buka secara besar-besaran makan gratis gitu untuk orang-orang yang membutuhkan. Misalnya ada loh tukang ojek misalnya yang kondisinya belum dapat penumpang dan kelaparan, nah bisa makan di situ. Aku pengen kayak gitu-gitu. Jadi mudah-mudahan ya. Rencananya di mana mau di? Aku pengennya sih yang terjangkau sama lokasi kita. Oke, gitu. Di Jakarta. Jakarta aja ya.
Terus kalau untuk perempuan-perempuan ataupun juga aku nggak tahu sih, kalau di Indonesia kan orang keluarga yang sakit jiwa tuh masih jadi aib banget kan ya, sebagian besar ya. Harusnya tuh mereka kalau punya keluarga yang lagi sakit jiwa, dibawanya kemana gitu? Ya harusnya dibawa ke rumah sakit jiwa, itu udah nggak ada toleransi. Harusnya karena begitu ya? semakin didiemin, semakin dibawa ke terapi-terapi nggak jelas, semakin akan memperburuk keadaan. Nah, terus juga kan aku yakin ya di Indonesia tuh masih banyak di daerah-daerah orang yang kena gangguan jiwa dibilangnya kesurupan. Iya, itu tadi aku bilang. Ada yang diobatin dengan cara dibawa ke dukun, dibawa ke paranormal dan lain-lain. Udah yang paling benar dicek kejiwaannya ke rumah sakit gitu. Dilihat ini dikarenakan apa? Karena nggak semua orang ketika ada masalah itu bisa sharing. Misalnya aku nih ada masalah, aku bisa sharing sama orang terdekat. Nggak semuanya seperti itu. Betul. Ada sebagian yang tertekan, akhirnya dia blackout langsung, ya udah depresi gitu. Karena kayak apa ya, mental illness sama physical illness itu sama-sama isu loh ya. Jadi harus benar-benar dipikirin kalau kita sakit fisik kita ke dokter. Tapi kalau kita sakit jiwa ya harus ke dokter psikolog juga ataupun juga apa namanya psikiater ya. Betul. Oke. Kalau psikiater itu dia yang bisa ngasih obat ya. Iya. Tapi kalau psikolog nggak bisa ya. Nggak bisa. Dia cuma bisa konsultasi aja. Oke. Gitu. Jadi ODGJ pun ada tahapannya ya. Ada yang cuma stres, wah aku stres nih gitu, atau depresi, atau ODGJ yang tadi aku cerita orang dengan gangguan jiwa. Ada yang step paling tingginya lagi, namanya ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Kejiwaan itu dalam arti yang udah iket-iket, yang udah jarinya pada kecil-kecil. Nah itu udah ODMK. Bahkan dia bisa melukai dirinya sendiri, apalagi ke orang lain. Aduh, makanya ada salah satu reason ya kenapa dia diikat, dipasung karena menyakiti diri sendiri dan juga orang lain. Tapi di Indonesia udah stop pasung, nggak boleh. Jadi dari 2019 pasung itu sudah tidak diperbolehkan. I see, nice. Mudah-mudahan sih aku berdoa ya makin banyak yang aware, paling nggak walaupun cuma bisa lewat konten di YouTube, paling nggak sedikit-sedikit ada awareness lah ya. Itu sih lebih impact ya, karena kalau secara materi kita tahu kita punya keterbatasan materi. Aku yakin pasti banyak DM, banyak pesan bantu ini, bantu itu, tapi karena keterbatasan nggak bisa semua. Paling nggak awarenessnya. Terakhir nih, apa yang kamu harapkan buat masyarakat di Indonesia, at least bisa kontribusi lah buat ngebantu orang-orang yang ODGJ? Aku sih cuman harapan besar aku, ODGJ itu bukan sesuatu yang harus dijauhin. Dia tidak berbahaya, dia sama kok manusia kayak kita. Setidaknya berikan bantuan apa yang kita mampu, ya. Jadi kayak makanan, minuman. Kalau mungkin dia tidak pakai baju, bantu kasih baju gitu. Jangan dilecehkan ya. Jangan dilecehkan, dilindungin, dibantuin. Kalau misalnya kalian takut, bantu telepon dinas sosial. Misalnya lokasi di Jakarta, cari browsing dinas sosial di Jakarta. Jakarta kan macam-macam ya, gitu. Nah, setidaknya bantu laporan, nanti akan di follow up sama dinas sosial, seperti itu. Mudah-mudahan Pratiwi bareng sama tim juga makin maju. Mudah-mudahan targetnya untuk punya yayasan sendiri terkabul. Walaupun nggak akan bisa ngebantu semua orang, tapi paling nggak menginfluence lah ya. Betul, iya. Thank you Pratiwi ya. Terima kasih Mas Anja. Hati-hati pulang ke Indonesia, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Ya, thank you so much. Sampai ketemu semuanya, bye-bye. Bye-bye guys.